Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati penasihat PCM Kalitidu dan juga Ketua PCM Kalitidu beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kalitidu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian di malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah tema kita berkaitan dengan Muhammadiyah dan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok topik ini penting untuk kita kaji? Yang pertama karena kita masih di bulan Rabiul Awal. Pas habis Bu ya. Ya, tapi suasananya Maulid masih, Pak. Sebagian belum merayakan gitu. Yang mana dalam penanggalan Jawa atau kalender Jawa Islam disebut sasi apa? Sasi Maulud. Yang kedua, yang penting untuk kita pahami, Muhammadiyah itu termasuk kelompok yang mendukung Maulid atau menentang, Pak. Meskipun kesannya Muhammadiyah itu menentang Maulid. Ya, ini penting untuk kita bahas ya. Kesannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rabiul Awal itu disebut sasi Maulid dalam penanggalan kalender Islam Jawa. Kenapa? Ya karena bulan itu bulan yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Misalnya kalau kita baca dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab Maulid apa Pak Bu? Al-Barzanji. Pembacaannya dalam tradisi Jawa disebut berjanjen. Disebut apa? Berjanjen. Di sana dikatakan waqtulifa fi ami wiladatihi, dan diperselisihkan tahun kelahirannya Nabi, wa fi syahriha, dan di dalam apa? Bulannya, wa fi yaumiha, dan di dalam harinya, ala aqwalin li ulama'i marwiyah, atas beberapa pendapat bagi ulama yang ahli periwayatan. Artinya kelahirannya Nabi itu apa? Diperdebatkan, Pak. Diperdebatkan. Karena banyak pendapat harus ditarjih. Ditarjih itu dipilih mana pendapat yang paling kuat. Makanya Shahibu Al-Barzanji mentarjih. Wa rajihu, pendapat yang kuat, annaha qubaila fajri yaumil itsnan, bahwasanya kelahirannya Nabi itu sebelum fajar hari Senin, tsaniya asyara, tanggalnya 12 syahri Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun gajah. Tahunnya disebut apa Pak Bu? Tahun gajah. Tapi jenengan nggak usah membayangkan kayak tahun Cina ya Pak. Ada tahun kelinci, tahun apa lagi Pak? Tahun kucing dan seterusnya, bukan itu ya. Maksudnya min amil fil itu dihubungkan dengan peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam suratul fil, dalam surat
apa Pak? Gajah. Ini juga muncul pertanyaan Pak, bagaimana Al-Quran menamakan salah satu suratnya itu suratul fil, padahal gajah itu tidak menjadi hewan yang punya populasi di Timur Tengah Pak. Itu kan perlu untuk dijawab ya. Yang mana populasi gajah itu kan di kawasan Asia Pak. Asia Tenggara ada di Thailand, kemudian di Afrika. Tapi kalau di Timur Tengah sana nggak ada populasi gajah sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan kok Al-Quran bicara tentang suratul fil atau menyebut ada peristiwa Ashabul Fil, tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman datang ke Mekah untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Yang menjadi pertanyaan, ini historis atau ahistoris Pak? Maksudnya Al-Quran sesuai dengan data sejarah atau jangan-jangan tidak itu? Karena sebagian kelompok orientalis itu para pengkaji dunia timur ya, terutama Islam, mengatakan Al-Quran itu enggak sesuai dengan data sejarah. Salah satu contohnya ada suratul fil, yaitu surat yang mengabadikan apa Pak? Ashabul fil, tentara gajah yang mau menghancurkan apa? Ka'bah. Jawabannya bagaimana? Ya jawabannya, Yaman itu secara geografis itu kan dekat dengan Afrika. Kemungkinan Raja Abraha itu dulu mendatangkan gajah dari apa Pak? Afrika, sehingga cerita itu masih apa? Relevan. Artinya sesuai dengan fakta sejarah. Nah, hari kelahirannya Nabi atau tahun kelahirannya Nabi disebut Amul Fil, yaitu tahun apa? Tahun gajah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, penyebutan maulid itu macam-macam. Ada yang maulid, ada yang maulud. Saya nggak tahu jenengan mazhabnya maulid atau maulud Pak. Atau jangan-jangan orang Muhammadiyah itu milad gitu. Kalau milad itu di Muhammadiyah tidak dikaitkan dengan perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW, meskipun boleh juga Pak disebut milad. Disebut maulid juga boleh, miladun Nabi. Tapi kalau di Muhammadiyah lebih populer milad itu dihubungkan dengan apa Pak? Perayaan kelahiran jamiah atau persyarikatan. Tanggal berapa Bu? 18 November. Dan nanti juga memunculkan pertanyaan, Muhammadiyah itu miladan, ya kan Pak? Milad ya. Tapi enggak mau maulid atau maulud itu. Padahal maulid dan maulid itu hubungannya dengan Nabi. Bagaimana kita hormat kepada Nabi. Milad itu hanya kepentingan organisasi. Mana yang lebih penting Pak Bu? Mana yang lebih penting? Kadang-kadang orang Muhammadiyah ya nggak bisa Pak. Kalau dicandain kayak gitu nggak bisa jawab itu. Iya ya. Wong maulid atau maulud saja tidak, mosok milad lebih penting daripada apa Pak? Maulid atau maulud. Itu jawabannya nanti kita temukan. Kalau yang jelas milad itu hubungannya dengan apa? Hal keduniaan Pak. Kalau hal keduniaan itu kan boleh kita lakukan, boleh tidak. Kenapa? Karena hukum asal sesuatu itu kan boleh gitu. Ya kalau mau merayakan silahkan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Tapi kalau maulid atau maulud itu kan kesannya itu bagian dari agama Pak. Kesannya dihubungkan dengan apa? Ibadah. Bisa enggak dikatakan perayaan maulid itu ibadah? Nah kalau mau dimasukkan ke dalam bagian ibadah kan butuh apa Pak? Butuh apa? Butuh dalil. Butuh apa? Dalil. Nah ini pentingnya kita mendalami bagaimana sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap apa? Maulid. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita sekarang bahas Maulid itu dalam pandangan jenengan itu termasuk
perkara agama atau perkara dunia, Pak, Bu? Maulid atau muludan masuk perkara agama atau perkara dunia? Apa, Bu? Dunia, Bu? Dunia atau agama, Bu? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan agama, ada yang mengatakan dunia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan maulid Nabi, tidak ada gitu. Oke. Nah, di dalam manhaj tarjih itu metode bagaimana Muhammadiyah memberikan pandangan atau fatwa, Pak, Bu. Sebelum kita memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, harus dipetakan. Ini masuk al-mas'alah ad-diniyah, perkara agama, atau ini masuk al-mas'alah ad-dunyawiyah, perkara apa? Dunia. Ini kaidah penting, Pak. Kita di Muhammadiyah sudah diajarkan kaidah semacam ini. Ini perkara agama atau perkara apa? Dunia. Nah, sekarang yang disebut dengan perkara agama itu apa? Dengan lihat di HPT jilid 1 kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah apa? 5. Di situ ada respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan, Pak. Tapi yang ada kaitannya dengan pembahasan kita 2 pertanyaan. Ma huwa din, apa itu agama? Terus ma hiya dunya, apa itu apa? Dunia. Yang disebut agama itu apa? Kata tarjih, ma anzalahullahu fil Qur'an, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Artinya, Pak, Bu, perkara itu kalau disebut perkara agama, sumbernya harus jelas. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua as-sunnah apa? Sahihah. Ini yang harus dicatat, Pak, Bu, ya. Kalau perkara itu perkara agama, ya nanti kita lihat maulid itu ada enggak dalil Al-Qur'an sama sunnah. Kalau disebut perkara agama harus ada apa? Dalilnya, baik dari Quran maupun sunnah. Isinya apa? Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isi agama itu 3. Kalau enggak perintah, larangan. Kalau enggak itu petunjuk. 3 itu. Jenengan sholat perintah atau larangan, Pak? Perintah. Puasa perintah. Gak ngerasani tonggone larangan. Ngerasani tonggo angsal apa mboten, Bu? Mboten. Tapi penak napa mboten, Bu? Oh, enak. Pokoknya kalau ada 2 orang itu yang dirasani orang ketiga, Pak. Nah, isi agama 3 itu ya. Kalau nggak perintah, larangan, terus apa? Petunjuk. Kalau jenengan mau memasukkan maulid itu bagian dari perkara agama, harus ada perintah untuk maulid atau larangan terhadap apa? Maulid. Nanti kita temukan atau tidak. Bisa dipahami, Pak, Bu, ya? Nah, terus yang kedua, perkara dunia. Itu bisa kita temukan dalam kitab masalah 5 tadi. Respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap pertanyaan ma hiya dunya, apa yang disebut dengan apa? Dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurusi keduniaan. Yang dimaksud perkara dunia itu apa? Kata tarjih, huwal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas Nabi. Manusia diberikan otoritas untuk berkreasi dan berinovasi. Berkreasi dan apa, Pak? Berinovasi. Sehingga kaidahnya dalam konteks keduniaan, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh.
Jadi kalau perkara dunia apa Pak? Hukumnya apa? Boleh. Baru kita cari adakah dalil yang melarang. Tapi kalau agama secara khusus ibadah, al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, dari pemetaan ini Pak Bu, Maulid Nabi itu termasuk perkara agama atau perkara keduniaan? Agama atau keduniaan Pak? Dunia Pak ya? Tenan tuh gak gitu. Nah, nanti kalau jenengan masukkan agama harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, baik dalil yang memerintah atau dalil yang melarang. Tapi kalau dunia, ya boleh. Tapi jenengan nggak bisa pahami ini berkaitan dengan pahala atau siksa, sehingga maulidan melbu neraka. Ora ahlu sunnah wal jamaah. Boleh atau enggak? Enggak boleh kalau itu masuk perkara apa? Keduniaan itu. Miladan tadi kan perkara keduniaan. Enggak ada orang Muhammadiyah yang bilang warga Muhammadiyah yang enggak ikut perayaan milad melbu neraka. Enak enggak, Bu? Enggak ada, karena itu hubungannya dengan apa, Pak? Perkara apa? Dunia. Nah, dalam pandangan tarjih, maulid itu masuk perkara apa? Dunia. Kenapa kok dimasukkan perkara dunia? Enggak ada dalilnya baik yang memerintah atau yang melarang. Baik dalil dari Quran maupun sunnah. Oleh sebab itu maulid itu bisa dirayakan, bisa tidak. Bisa dirayakan, bisa apa Pak? Tidak tergantung maslahat atau kepentingan. Kalau jenengan hidup di masyarakat yang mereka nggak kenal sosok Nabi Muhammad, Pak, perayaan Maulid itu bisa jadi momentum bagaimana jenengan mengajak masyarakat untuk apa? Mengenal Nabi. Saya pernah ngisi di salah satu sekolah ya. Saya tanya guru-gurunya, Pak Bu kemarin merayakan Maulid. Iya. Alasannya apa? Menggali potensi siswa, karena Maulid itu kita jadikan momentum untuk apa? Siswa itu berlomba-lomba dalam kegiatan cejar cermat, lomba sholat, lomba adzan dan seterusnya katanya kan itu. Berarti di situ kan Maulid itu jadi momentum untuk apa Pak? Untuk dakwah itu, membawa maslahat. Kira-kira boleh atau enggak kalau semacam itu? Boleh. Nah, sehingga pandangan Muhammadiyah semacam itu. Yang menarik Pak, itu. Jenengan bisa nanti googling atau searching di internet. SM Suara Muhammadiyah tahun 1921 itu sudah ada iklan dari apa Pak? SM Suara Muhammadiyah, majalah Muhammadiyah. Iklannya itu bagaimana? Muludan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berapa Pak? 1921. Jadi Muhammadiyah sudah muludan sebelum merdeka Pak. Jelas 1945. Sebelum tetangga sebelah tahun berapa Pak? Ya tetangga sebelah 26. Tapi sekarang kita tertuduh kelompok yang anti maulidan. Padahal 1921 kita sudah muludan. Meskipun nanti muludan Muhammadiyah ya nggak boleh meritualisasikan apa Pak? Pembacaan kitab mawalid, berjanjian, tibaan, mahalul qiyam. Tentu nggak boleh, bukan semacam itu ya. Ya kira-kira gambaran Maulid Muhammadiyah itu ya kayak kita ngaji sekarang ini. Diisi apa Pak? Pengajian. Tinggal ngasih background saja. Ngaji tarjih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 apa? Hijriah. Ya kayak ini. Kira-kira. Cumanya sayangnya nggak ada backgroundnya. Terus kalau bawa takir boleh atau enggak Pak Bu? Oh itu takir ya.
Oh, takilnya Muhammadiyah kayak gini. Jadi takil itu ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi yang penting nggak usah berlebihan, apalagi nanti segone ngarak Pak ya. Dapat kulkas Pak ya? Itu di Madura Kak ya? Oh gitu Pak. Kalau di tempat saya itu bak Pak, bak. Kemudian ada ayamnya itu. Nek jenengan dulu kayaknya itu Pak ya. Dadar ndok disigar jadi papat itu. Dulu waktu kecil kan gitu Pak ya. Itu pun budal di masjid belum tentu kebagian itu. Kalau sekarang sudah besar itu. Jadi bak, cumanya sayangnya belum sampai ayam panggang satu utuh Pak. Nah, ini itu Pak. Nah, nanti kita lihat Pak. Itu bagaimana, ada dalilnya atau enggak. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Intinya dalam pandangan Muhammadiyah maulid itu permasalahan apa Pak? Keduniaan. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak ada hubungannya dengan apa? Ibadah. Nanti kalau dimasukkan ibadah, ya hanya ibadah ghairu makhduh. Tidak bisa menjadi ibadah apa? Makhduh. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus kita sekarang kaji lebih detail ya. Di masyarakat itu ada dua kelompok. Yang pertama yang pro, yang kedua yang kontra, pendukung dan penentang maulid. Meskipun Muhammadiyah di tengah-tengah Pak ya enggak mendukung ya enggak menentang. Maulidan boleh ketika membawa maslahat. Ketika tidak membawa maslahat ya tidak ada anjuran untuk merayakan. Kita awali dulu dari pendapat yang pro terhadap maulid. Pendapat yang pro terhadap apa Pak? Maulid. Maulid itu dianggap sebagai bagian dari agama Pak. Ora ahlu sunnah wal jamaah nek ora gelem ngrayakno apa? Maulid. Jadi menjadi politik identitas. Ya kan di masyarakat jadi politik identitas Pak. Oh nek gak maulidan berarti Muhammadiyah. Mereka memasukkan sebagai bagian dari ibadah. Dan dalilnya itu dirujuk dari hadis Nabi langsung Pak. Salah satu kitab yang mendukung perayaan maulid itu kitabnya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Namanya apa Bu? Apa Bu? Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau yang kita sebut dengan Mbah Yai Nawawi Banten. Beliau ulama dari Banten. Kakeknya siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden dulu ya. Beliau ulama dari Banten tapi mendunia. Salah satu karya beliau itu mensyarah kitab Maulid Al-Barzanji atau Berjanjian Pak. Tadi namanya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Di halaman 15, cumanya kitabnya enggak saya bawa ya. Di sana dijelaskan wa'lam annal i'tina bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min a'dhami al-qurbat. Ketahuilah bahwasanya merayakan maulid Nabi itu termasuk ibadah yang paling besar, Pak. Paling agung. Jadi salah satu ibadah yang paling mulia, yang paling besar itu merayakan apa? Maulid. Wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am. Bagaimana caranya? Berbagi makanan. Makanya kalau takirnya itu kulkas, Pak. Itu ada landasannya itu. Bukan nafsu kiai kon gede apa jatah kiai, kan semacam itu. Nanti ada dalilnya ya. Jadi yang dilakukan di masyarakat itu mereka menyandarkan pada salah satu hadis. Hadisnya bagaimana? Ya ini yang kita baca Pak. Hadis ini cukup populer. Qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau qala sallallahu alaihi wasallam itu dawuhnya siapa Pak? Dawuhnya Kanjeng Nabi.
yang ngendikan Kanjeng Nabi. Berarti maulid itu Nabi sendiri yang menganjurkannya. Bagaimana dawuhnya? Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulidku, kata Nabi, saya akan ngasih syafaat untuknya di hari kiamat. Ini jenengan pingin angsal syafaat Kanjeng Nabi, salah setunggalipun ibadah sing jenengan penting lakoni napa Pak Bu? Maulidan. Berarti maulidan itu termasuk ibadah yang kita bisa mendapatkan syafaat dari apa? Nabi. Nih jenengan ngerai au maulidan, apa cukup maulidan terus gak urun, Mbak? Ora enek takire. Cukup napa mboten? Mboten cukup. Makanya saat ini Nabi melanjutkan tentang pentingnya fadilah sedekah atau infak urun pada saat apa? Maulid Nabi. Rongok tenanan Pak Bu. Dawe Nabi terus pundi? Waman anfaqa dirhaman. Sapa wonge sing infaqo sak dirham wae. Fi maulidi ing dalem maulidku. Faka'an nama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fisabilillah. Orang tadi seakan-akan berinfak satu gunung emas di jalan Allah. Berarti satu dirham nilainya sama dengan satu gunung emas. Pirang gram Bu niku? Pirang gram Bu? Gak iso ngitung ya. Padahal itu satu apa? Satu dirham saja. Oleh sebab itu nek bikin takir Bu, ojo tadi ya, dadar ndok disigar dadi papat. Terus mbek mie dok. Makanya orang sekarang berlomba-lomba bikin takir itu karena salah satunya merujuk hadis ini Pak. Kalau satu dirham sama dengan satu gunung emas, kalau takirnya itu kulkas Pak, kira-kira berapa gunung emas Pak? Nah, di dalam kitabnya Mbah Nawawi Al-Bantani Pak, di sana tidak disebutkan siapa perawinya. Kalau umumnya hadis kan ada rawahul Bukhari, rawahu Muslimun dan seterusnya Pak. Tapi di sana tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, penting untuk dicek hadis ini perawinya siapa? Ilmunya disebut ilmu takhrijil hadis. Ilmu bagaimana kita memverifikasi, memvalidasi keautentisitasan hadis, Pak. Dicek di kitab-kitab hadis. Ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik dan seterusnya, Pak. Ternyata enggak ditemukan di kitab hadis manapun. Kalau hadis ini sahih, Pak, maulid itu berarti selesai, itu bagian dari sunnahnya Nabi. Ya kan kalau Nabi sudah dawuh kan berarti menjadi sunnah apa Pak? Qauliyah. Karena menjadi perdebatan. Berarti kalau ada hadis yang bicara tentang maulid, ya berarti ini ada masalah. Nah, ternyata tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Kalau hadis itu tidak ditemukan sumbernya, Pak. Sama ulama hadis disebut hadisun la aslalah. Hadisun apa? La aslalahu. Hadis yang tidak ada sumbernya. Berarti apa, Pak? Terindikasi hadis ini maudhu. Maudhu itu apa, Pak? Palsu. Palsu. Kalau hadis itu palsu, berarti dawuhnya Nabi atau enggak, Pak? Bukan, itu orang bikin hadis kemudian disandarkan pada Nabi. Oleh sebab itu hadis ini tidak bisa diterima, dijadikan landasan untuk apa? Maulid apa? Nabi. Meskipun nek jenengan Bu sedekah takir boleh Bu, boleh. Saya enggak mengatakan enggak boleh ya. Boleh gitu. Tapi
untuk memahami atau ketika dipahami semakin apa Pak? Semakin banyak sedekahnya Nabi dapat gunung emas, lah itu butuh dalil. Tapi kalau berbagi tetap apa? Dapat apa? Pahala itu. Tetap dapat pahala. Cumanya tadi ketika dipahami mumpung maulidan nang sedekah kok ganjarane kaya sedekah gunung emas, lah itu yang butuh apa? Butuh dalil gitu. Itu ya, itu dalil yang pertama. Kedua, kelompok yang pro itu menjadikan dalil maulid itu dari puasa Senin, Pak. Puasa apa? Senin. Puasa Senin. Di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, ini sahih, Pak. Jenengan cek nanti di kitab Bulughul Maram di bab shaumi tatawwu, bab puasa apa? Sunnah. Di sana dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqal, maka Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, aku diutus menjadi nabi. Wa unzila alayya fi, dan aku pertama kali mendapatkan wahyu. Berarti keutamaan puasa hari Senin, Pak. Hari Senin itu Nabi dilahirkan, Muhammad diangkat menjadi nabi, kemudian apa, Pak? Pertama kali mendapatkan apa? Wahyu. Poso Senin mbek poso Kemis, Pak, Bu. Sing luwih apik poso Senin atau poso Kemis, Pak? Atau padha apike? Poso Senin apik. Poso Kemis apik. Tapi puasa Senin dan Kemis mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Atau padha apike, Pak? Wong jere Nabi apa, Pak? Tu'radu fihimal a'mal. Hari Senin dan Kemis itu amal kita diangkat. Wa ana uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun. Kata Nabi, saya suka amal saya diangkat ke langit, saya lagi apa, Pak? Puasa. Itu amal kita diangkat di langit itu tiap hari Senin dan Kemis. Makanya puasa Senin bagus, baik. Puasa Kemis baik. Tapi mana yang lebih utama, Pak? Mana lebih utama mana, Bu? Senin. Kenapa kok Senin? Ya karena tadi ada 3 keutamaan tadi ya. Nabi dilahirkan, Muhammad diangkat jadi apa, Pak? Nabi, pertama kali Nabi menerima apa? Wahyu. Dalam konteks maulid, pendalilannya di mana? Di dalam jawabannya Nabi ketika ditanya kenapa Nabi puasa Senin, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi. Di hari Senin itu aku apa? Dilahirkan. Oleh sebab itu Nabi merayakan hari lahirnya atau enggak, Pak, Bu? Merayakan atau enggak, Pak, Bu? Merayakan atau enggak, Pak? Bagi mereka merayakan, Pak. Dengan apa? Dengan puasa Senin. Berarti kan Nabi bersyukur, bergembira pada hari kelahirannya dengan puasa apa? Senin. Oleh sebab itu orang memperingati kelahirannya Nabi, ya boleh, Pak. Wong Nabi sendiri apa, Pak? Melakukan syukuran terhadap hari kelahiran. Ini berarti sunnah fi'liyah, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi jenengan mesti terima atau enggak, Pak? Enggak terima pasti. Kenapa kok enggak terima, Pak? Ya, nek Nabi merayakan hari maulidnya dengan puasa, tapi apakah mauludan sekarang cukup puasa Senin, Pak? Sing raya maulid itu apa nyukupno puasa Senin? Utawa kudu nggawe pengajian, nggawe takir, nggawe napa malah, Pak, Bu? Terus mau ada tibaan atau berjanjian? Atau cukup puasa Senin saja?
Kan enggak toh Pak. Oleh sebab itu hadis puasa Senin itu tidak bisa dijadikan untuk dalil perayaan Maulid. Tapi nek sekedar puasa Senin, siapa yang berpuasa Senin berarti mensyukuri kelahirannya Nabi. Jangan sepakat Pak? Sepakat. Kan nggak ada permasalahan gitu. Kan nggak ada permasalahan Pak. Tapi orang yang fanatik terhadap Maulid, apakah cukup Maulid itu dengan puasa Senin? Enggak, wong sing rayakno sing paling juga puasa Senin Pak. Orang mesti puasa Senin. Panitiane lho Pak. Sing midir minta donasi atau urunan Maulid belum tentu puasa apa? Senin. Oleh sebab itu dalilnya itu sahih, tapi pendalilannya yang bermasalah. Itu dalil kedua ya. Terus dalil ketiga Pak, ini penting kita cukupkan 3 dalil saja. Yaitu dalil Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa Pak Bu? Pamannya Nabi. Termasuk orang yang mencintai Nabi atau membenci Nabi Pak? Dia lover atau hater Pak? Oh gitu ya. Tapi dalam hidupnya itu terkenal mencintai atau membenci Pak? Membenci ya, berarti kelompok yang membenci itu. Abu Lahab min ahlil nar atau min ahlil jannah? Masuk neraka atau masuk surga Pak Bu? Lah kok jenengan tahu Bu? Kok mbok neraka no piye Bu? Kalau ini boleh Pak, karena apa? Sudah divonis oleh Allah. Tapi kalau seorang muslim jenengan sebut ya kafir, he kafir enggak boleh Pak. Kalau Abu Lahab boleh, kenapa? Sudah divonis oleh Allah. Orang yang masih hidup sudah divonis apa Pak? Neraka. Kira-kira secara psikologis kacau, stres, atau malah ndadi Pak? Malah ndadi. Orang yang masih hidup sama Allah sudah divonis. Enggak ada orang yang masih hidup sudah divonis apa Pak? Masuk neraka. Maka turun ayat tabat yada abi lahabiyu wa tab. Oleh sebab itu Abu Lahab min ahlin nar, termasuk apa? Penghuni neraka. Tapi Abu Lahab itu pernah sekali suka terhadap Nabi, yaitu pada saat Nabi dilahirkan. Jadi Abu Lahab itu pernah suka Nabi sekali saja. Ketika Nabi itu dilahirkan, Abu Lahab mendengar kelahiran keponakannya. Yang ngasih berita itu budaknya. Yang ngasih berita itu apa? Siapa? Budaknya. Dan budaknya ini nanti yang menyusui Nabi setelah disusui oleh Aminah. Maksudnya ibunya terus disusui budak ini. Tapi yang perempuan yang ngasih susu Nabi siapa Pak? Yang terkenal? Halimatus Sa'diyah ya. Di Aqidatul Awam itu kan dikatakan wa ummuhu Aminatus Zuhriyah ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Ibunya itu Aminah Zuhriyah yang menyusui Halimah Sa'diyah. Tapi sebelumnya itu disusui oleh budaknya Abu Lahab tadi yang sudah dimerdekakan. Siapa namanya Pak Bu? Siapa Bu? Thuwaibah. Namanya siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah. Di kitab Al-Barzanji ada Pak Bu. Nek wong Muhammadiyah kan gak tahu maca kan. Pernah baca tuh enggak Pak? Atau dulu juga mantan Pak? Ibu-ibu bisa berjanjian Bu? Bisa Bu? Gak wani ngomong tuh Pak, dengan jawab jagonya. Ibu-ibu gak wani. Sakit mau berjanjian Bu? Sakit apa mboten Bu?
Ketok ibu-ibu Aisyah. Kongon maca ya paling suarane cempreng, Pak. Nah, di berjanji itu dikatakan wa ardu'athu ummuhu ayyaman. Yang menyusui Nabi itu ibunya Aminah itu, ayyaman beberapa hari. Tsumma ardu'athu Thuwaibatu al-Aslamiyah. Kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa? Iya. Allati a'taqaha Abu Lahabin, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kapan? Hina wafathu inda miladhi alaihi salatu wassalamu bi Busra. Ketika ia ngasih tahu tentang apa, Pak? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu urun maulidan atau enggak, Pak? Urunnya dengan apa? Bikin takir, Bu. Ya kecil takir, berapa nominalnya? Ini memerdekakan budak ya. Budak nominalnya berapa, Pak, Bu? Oh, larang. Itu jutaan itu. Bukan sekedar sak dhuwure, Pak. Takir kulkas sak dhuwure. Urune gede ya Abu Lahab itu. Karena dia pernah gembira terhadap kelahirannya Nabi, Abu Lahab yang divonis oleh Allah masuk neraka itu dapat dispensasi siksa tiap hari apa? Senin. Dapat dispensasi apa? Siksa. Bagaimana dispensasinya? Antara ibu jari dan telunjuk ini, Pak, ada lubangan. Tiap hari Senin lubangan ini keluar apa? Air. Sehingga ia bisa minum air, Pak, ketika disiksa di neraka. Karena orang disiksa di neraka itu haus atau enggak, Pak, Bu? Haus, Bu? Haus napa mboten, Bu? Haus napa mboten, Bu? Lah kok roh, Bu? Ya wong anar itu api itu, Pak. Secara hukum akal itu kan ya panas tuh, Pak. Meskipun jenengan ya orang tahu ngerasa. Yang pertama dalilnya hukum akal, Pak. Atau mungkin Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'an bilang anar. Sifatnya kan apa? Panas itu. Nah, sehingga tiap hari Senin dia dapat dispensasi siksa dengan apa? Bisa meminum air dari jarinya. Itu barokahnya apa, Pak, Bu? Urun saat maulid Nabi, gembira dengan cara apa? Memerdekakan budak. Urunnya gede, Pak. Terus sekarang pertanyaannya, kalau seorang muslim sepanjang hayatnya cinta kepada Nabi, Pak. Nek Abu Lahab kan cuma sekali saja, Pak, saat Nabi dilahirkan. Kalau seorang muslim sepanjang hayatnya cinta pada Nabi, nek musim maulid ya melok maulidan, Pak. Yurun, ya nyumbang, ya senang tengene Kanjeng Nabi. Terus di luar musim maulid ya minimal malam Senin dan malam apa, Pak? Jumat, malam Jumat, Bu. Ya berjanjian toh ribaan. Terus di luar itu minimal ketika ada acara, Pak, munasabat, ya akikoan, terus apa, Pak? Pernikahan, terus apa, Pak? Hitanan, 17-an ya apa, Pak? Mahalul qiyam. Terus matinya muwahidan, masih bertauhid, Pak. Abu Lahab wa mata kafiran, matinya apa? Kafir. Kalau Abu Lahab saja yang mati kafir sekali cinta pada Nabi, itu pun tiap hari Senin dapat dispensasi siksa, Pak. Kalau seorang muslim sepanjang hidupnya cinta pada Nabi, maulidan tiap sasi maulid, malam Jumat dan malam Senin berjanjian, ya senang mahalul qiyam, matinya bertauhid, Pak. Mungkin enggak masuk neraka? Mungkin atau enggak, Pak? Tidak mungkin. Nah, makanya mereka yang mengatakan maulid itu ada dasarnya, itu dalilnya Abu Lahab. Dalilnya apa, Pak, Bu? Abu Lahab. Jangan sepakat atau enggak terhadap dalil ini?
Sepakatan enggak Pak Bu? Ya sekini jenengan gak sepakat Pak, piye cara bantai? Ya cara bantahnya Pak Bu. Dalil Abu Lahab itu kan kesannya orang kafir itu amalannya di dunia itu bisa ngasih manfaat di akhirat. Iya atau enggak Pak Bu? Contoh Pak, ada orang yang cukup kaya, jiwa sosialnya cukup tinggi Pak. Ya donasi sana, donasi sini, sumbang sana, sumbang sini. Wae korban kadang-kadang yang ikut korban Pak. Ada pembangunan masjid, ikut bahkan mendirikan masjid sendiri. Sayangnya dia non muslim Pak. Nah, non muslim Pak. Iso ngedeka masjid nganggo duwe dhewe Pak. Kalau kita Pak, urunan sumbangan kadang-kadang ya ora barbar. Padahal wis dirombong akeh Pak. Satu orang bisa mendirikan apa? Masjid, tapi sayangnya tidak muslim, kafir. Nanti di akhirat masuk neraka atau masuk surga Pak Bu? Tenan Bu. Tapi di dunia kan nggak ada Pak yang bilang dia orang pelit, orang jelek, nggak ada. Jiwa sosialnya tinggi, hubungannya dengan sesama luar biasa itu. Cumanya sayangnya dia nggak muslim. Di akhirat tetap masuk neraka Pak ya. Oh gitu. Lah kok gak usah ditimbang piye to Pak? Oh. Kan duwe nomor induk Pak ya. Orang semacam itu tetap masuk neraka Pak. Kenapa? Ya karena ada kaidah gini Pak, al-Islam atau al-iman syartun lisihatil amal lidukhulil jannah. Islam itu syarat sahnya amalan kita bisa masuk surga. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Orang kafir itu nanti di hari kiamat atau di akhirat mengira amalan yang ia lakukan di dunia itu bisa ngasih apa Pak? Manfaat. Tapi kata Allah Pak, faj'alnahu, maka kita menjadikan amalannya haba'an mantsura, debu yang berterbangan. Bisa ngasih manfaat Pak? Tidak, alias nihil, zong atau apa Pak? Sudah nggak ada nilainya, useless, nggak bisa dipakai untuk tiket masuk apa? Surga. Nah Abu Lahab kan tidak iman Pak, masa dapat dispensasi apa? Siksa. Oleh sebab itu hadis itu dipertanyakan, karena apa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, meskipun dispensasi. Yang kedua, hadis itu kan bercerita mimpi sebagian keluarga Abu Lahab. Jadi ketika Abu Lahab sudah meninggal Pak, sebagian keluarganya itu mimpi ketemu Abu Lahab, ditanya kaifa haluk, bagaimana keadaanmu di neraka. Kata Abu Lahab, lam ajid fiha rohatan, saya di neraka itu disiksa terus, nggak pernah apa Pak bisa istirahat. Ning neraka iso layah-layah tegak Pak? Nggak bisa. Hanya saja tiap hari Senin saya bisa minum air dengan ditunjuk ada lubangan, dia menunjuk ada lubangan di antara apa? Jarinya. Itu kan mimpi. Mimpi itu bisa dijadikan dalil Pak Bu. Bisa atau enggak? Enggak Bu ya. Tapi jenengan nek korban itu berdasarkan apa Bu? Nah, masih harus diperjelas lagi. Korban itu betul mimpi, tapi mimpinya Nabi. Tadi mimpinya siapa Pak? Karena mimpinya keluarganya Abu Lahab. Kalau mimpinya Nabi wahyu, kalau mimpinya orang biasa bukan wahyu. Makanya Pak Bu,
sing jenengan oleh wangsit apa mana Pak? Kon juga keris ini jelas ora bener ya Pak. Nggo rimah nek keris mekan itu. Terus oleh informasi kan tiba nyipi jelas gak bener Pak. Itu pasti minas syaiton dari apa? Dari setan. Mosok malaikat nyipi jenengan kok kon juga keris to Pak. Nek malaikat ngekei mimpi jenengan iki kok nyumbang masjid ini mungkin Pak. Mosok kon juga apa? Keris. Nah, itu 3 dalil ya berkaitan dengan apa? Kelompok yang pro terhadap maulid. Yang kedua Pak, ini kelompok yang kontras, dia anti apa? Maulid. Maulid itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, berarti bid'ah. Kalau bid'ah apa Pak? Kullu bid'atin dholalah, saben-saben bid'ah niku mesti sesat. Wa kullu dholalatin finnar, barang sesat iki panggenane teng pundi Pak Bu? Ya ora enek panggenane kejaba teng neraka. Tapi kan ada amalannya. Ya kalau amalan baik enggak sesuai dengan petunjuk Nabi diterima atau enggak Pak? Ya enggak. Man amila amalan laisa ali amruna fa huwa napa? Raddun. Sapa wong sing ngamal ora enek perintah sange Kanjeng Nabi, meskipun apik tetep ditolak. Kayak jenengan Pak salat subuh 2 rakaat tambahi 4 rakaat atau 3 rakaat. Kan secara logika Pak, ibadah semakin banyak semakin baik. Tapi kira malah diterima atau malah ditolak? Tolak. Kenapa? Ora sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Di antara dalilnya ada tasabuh. Tasabuh itu menyerupai tradisi umat lain. Secara khusus di sini umat Kristiani. Kenapa? Karena umat Kristiani itu merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Sinten Pak Bu? Yesus Kristus. Dirayakan tanggal 25 apa Pak? Desember. Disebut apa? Natalan. Umat Islam merayakan Nabi yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat. Perayaannya disebut apa Pak? Maulidan. Berarti kan sama-sama merayakan hari kelahiran sosok yang diagungkan Pak. Ada kemiripan atau enggak? Ada. Kalau ada Nabi bersabda man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tradisi, lifestyle, gaya hidup suatu kaum, maka ia bagian kaum tersebut. Oleh sebab itu Maulidan disamakan dengan Natalan, Pak. Niku kelompok yang apa? Kontra itu. Kelompok yang apa Pak? Kontra. Yang berikutnya Pak, alasannya kelompok yang kontra, dalam perayaan Maulidan sekarang itu enggak lepas dari ritualisasi kitab-kitab mawalid. Kitab-kitab apa? Mawalid. Ada Maulid Adz-Dzaibai yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Adz-Dzaibai Asy-Syaibani. Pembacaannya dalam tradisi Jawa disebut apa Pak? Dzibaan atau tibaan? Yang betul itu dzibaan Pak. Tapi nek wong Jawa nyebut dzibaane abot. Dadine apa? Tibaan. Yang kedua Maulid Al-Barzanji ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Pembacaannya disebut berjanjen. Terus apa? Ada Maulid Al-Azb. Ada Maulid Syarafil Anam. Ada Al-Qasidah Al-Burdah. Qasidah Burdah dikarang siapa Pak Bu? Sinten Bu? Nek wong Muhammadiyah mesti gak roh. Utawa dhewean ya maca, suarane ya penak, tapi mau diwaca tok ora ngerti ya Pak. Maknane terus pengarange sapa ya ora roh. Itu Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri.
Semuanya dihimpun dalam kitab ini, Pak. Ini namanya kitab Mawalid. Kitab kumpulan maulid-maulid Nabi. Muncul lagi, Pak, ada Simtu Durar dan seterusnya itu. Nah, kitab Maulid itu di antara isinya, Pak, yang saya langsung poinnya saja, waktu kita nggak cukup ya. Itu bicara tentang keyakinan terhadap Nur Muhammad. Keyakinan terhadap apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa, Pak, Bu? Hah? Saiki nek pujiane, Pak, Nur Muhammad sallallahu, itu biasanya dilagu-lagukan di masjid itu. Itu sholawat Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya. Berarti Nabi Muhammad itu dulu berbentuk cahaya, Pak. Dan itu pertama kali yang diciptakan Allah itu Nur Muhammad sebelum penciptaan alam semesta. Yaitu menurut keterangan Maulid Dhiba itu 2000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Jadi bukan apa, Pak? Bukan alam semesta yang diciptakan Allah pertama kali, tapi apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad 2000 tahun baru setelah itu diciptakan alam semesta. Kalau enggak berkat Nur Muhammad, alam semesta tidak mungkin tercipta. Nek jenengan pingin lebih paham ya, bisa dilihat di Maulid Al-Barzanji. Maulid apa? Al-Barzanji di doa yang paling terakhir, Pak. Kan sana ada doanya toh. Maksud dipin gak nek sing mantan apa, Pak? Mantan berarti jenengan asli Muhammadiyah, Pak ya? Asli 24 karat. Oh, gak tahu ngaji. Nah, di doanya, Pak. Di sana kan ada Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah, terus bawahnya itu wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al muhammadiyah. Wa natawassalu lan tawassul sapa kita ilaika maring panjenengan. Maksudnya doa Allah bisyarafi dzat al muhammadiyah, kelawan kemuliaan zat al muhammadiyah sing bangsa apa, Pak? Muhammad. Ini yang disebut apa? Nur Muhammad. Makanya tawasul semacam ini kan populer, Pak, di masyarakat. Dan lewat sholawat-sholawat ini kan ada sing terkenal, Pak, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madhu ya wasi al karomi. Dulu penyanyinya siapa tuh? Hajat Alwi sama siapa? Sulis ya. Tapi itu enggak boleh, Pak, kalau di Muhammadiyah ya. Karena itu tawasul kepada Nabi. Nabi sudah meninggal. Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa, karena Mustafa atau sebab apa? Mustafa atau melalui pelantaraan Mustafa, yaitu siapa? Nabi. Balik, mudah-mudahan jenengan sampaikan, kabulkan maqasidana, keinginan atau maksud-maksud kami. Itu mintanya kepada Allah, tapi lewat tawasul pada Nabi. Nah, di sini juga sama, tawasul dengan zat al-Muhammadiyah. Nanti kita suatu saat kita bahas, Pak. Ada sholawat nariyah, munjiyat, Jibril dan seterusnya ya. Nah, tapi yang menarik, Pak, Bu, meskipun Maulid Al-Barzanji itu enggak populer di kalangan warga Muhammadiyah, sampai jenengan juga kenal belas ya. Saking 24 karatnya apa? Muhammadiyah. Justru Muhammadiyah itu ada di kitab Maulid Al-Barzanji, Muhammadiyah. Saya juga bingung, Pak. Yang ada kok Muhammadiyah bukan Nahdiyah itu. Makanya Pak Abdul Mukti, Pak, sekretaris Muhammadiyah sekarang menjadi apa? Menteri Pendidikan. Dulu backgroundnya itu ya NO, Pak, itu. Ya Abdul Mukti ya.
Itu dulu backgroundnya NU itu, bukan nggak kayak jenengan 24 karat Muhammadiyah kan gitu. Lah, beliau saat baca Al-Barzanji itu justru menemukan Muhammadiyah. Loh, ternyata di Barzanji kok Muhammadiyah ya yang ada. Kok nggak ada An-Nahdhiyah itu. Akhirnya setelah itu Pak, barokahnya berjanjian dia masuk Muhammadiyah. Itu nggak tahu Pak mau benar mau enggak atau karangan beliau, tapi yang jelas ada videonya. Nanti jenengan bisa lihat di video waktu Pak Abdul Mukti apa Pak? Pokoknya di depan apa? Di apa Pak? Saya agak lupa itu. Pokoknya di kalangan non Muhammadiyah lah ngomongnya itu. Guyonan Pak. Waman huwa akhirul anbiya bisuratihi, dan orang yang ia menjadi akhir para nabi secara fisik, wa awwaluhum bimakna, tapi paling awal secara substansi. Berarti Nabi Muhammad itu secara fisik itu nabi yang terakhir karena dia apa? Khotamul anbiya itu wal mursalin. Tapi secara substansi dia sudah tercipta sebelum terciptanya para nabi, bahkan seluruh apa Pak? Alam. Berarti sebelum Nabi Adam sudah tercipta, tapi berbentuk apa? Nur. Jangan bisa paham bahasa gini Pak. Ini filosofis loh. Makanya semua aliran tasawuf itu rata-rata percaya pada Nur Muhammad Pak. Nanti kelompok tasawuf yang disebut tasawuf falsafi. Tasawuf yang berbau apa Pak? Filsafat. Nanti ada hakikat Nur Muhammad. Tapi yang menjadi pertanyaan, Nur Muhammad itu kan berkaitan dengan akidah Pak Bu. Hadisnya sahih atau tidak itu. Akidah kan harus dilandasi pada Al-Quran dan hadis. Hadisnya nggak boleh dhaif, harus sahih Pak. Atau hasan. Bahkan di Muhammadiyah itu terkesan mensyaratkan harus lebih dari itu, mutawatir. Tapi ternyata Nur Muhammad itu hadisnya maudhu, palsu. Jenengan nanti cek di kitab I'anatul Thalibin di bagian muqaddimah ya. Di sana disebutkan hadis qudsi. I'anatul Thalibin tahu Pak ya? Kitab yang cukup populer di masyarakat. Ya, pokoknya kitab Madzhab Syafi'i yang paling terkenal itu I'anatul Thalibin di Indonesia. Di sana disebutkan hadis qudsi, Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Hadis dikutip di I'anatul Thalibin. Nah, terus saya cek Pak di koleksi hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani, namanya apa Pak? Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Ditulis oleh Al-Imam Syaukani. Di bab keutamaan Nabi, qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, maudhu', hadisnya apa? Palsu. Berarti tidak boleh kita percaya pada apa? Nur Muhammad. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Nah, di dalam kitab Maulid itu ya pasti diceritakan apa Pak? Nur Muhammad. Oleh sebab itu kelompok yang kedua ini menentang terhadap apa Pak? Maulid yang disertai pembacaan kitab berjanji atau tiba, yang di situ dianggap bisa merusak apa? Akidah. Terus berikutnya yaitu mahalul qiyam. Ya, piye Pak? Mahalul qiyam itu apa Pak? Mahalul qiyam itu tempat kita apa? Berdiri, yaitu setelah membaca kitab Maulid, di situ nanti ada apa? Mahalul qiyam. Mahalul qiyam, kalau orang mahalul qiyam itu hanya berdiri atau apa Pak? Keyakinannya apa Pak Bu? Berdiri saja. Kok sambil gitu Pak?
Nek mahalul qiyamnya bagaimana Pak Bu? Itu loh Pak yang punya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu ya, itu yang disebut apa? Mahalul qiyam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qatu ya wajha sururi. Itulah. Tahu tak ya? Itu mahalul qiyam, Pak. Enggak usah tak terus nek jenengan video kan viral bahaya nih. Ketua Majelis Tarjih kok mahalul qiyam. Enggak, ini contoh-contoh Pak, contoh-contoh. Itu kan dibaca sambil berdiri. Sambil apa? Berdiri. Kenapa kok berdiri? Kita lihat keterangan kita Maulid Al-Barjanji Nadman. Rungok Pak Bu, ini dawuhnya kesunahan mahalul qiyam. Wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa. Dan telah menganggap sunnah siapa? Orang yang berilmu, memiliki keutamaan dan memiliki apa? Ketakwaan. Ulama sing top Pak. Yo ahlul ilmi duweni ilmu, wal fadl keutamaan, wa tuqa juga memiliki apa? Ketakwaan. Jelas enggak sebanding dengan kita. Kita ilmu yo pas-pasan, keutamaan yo ora duwe, takwa yo nek kumat yo soleh, nek gak kumat yo atau kualik. Kiaman ing ngadeg alal akdami ing atase sikil. Maksudnya nek ngadeg sing tenanan Pak Bu, yo ngadeg jejeg ya. Aja mbek semende nek mahalul qiyam ya. Apa maneh gak gelem ngadeg. Gak ngadeg kok ya. Ya cewaknya jenengan sing gak ngadeg. Dijawab Pak siki. Pak Bu, nek jenengan menyanyikan lagu Indonesia ngadeg berdiri. Berdiri. Sang Surya berdiri. Ibu-ibu Maros Aisyah berdiri, Bu. Tak takoki Pak Bu. Nek jenengan menyanyikan lagu Indonesia Sang Surya Maros Aisyah berdiri. Tapi jenengan waktu mahalul qiyam hormat kepada Nabi kok enggak berdiri. Penting dihormat ngene Kanjeng Nabi to. Hormat apa, Pak? Jawabnya gimana, Ju? Ki penting Pak Bu. Kadang orang Muhammadiyah digojloki kayak ngene ya ora iso jawab to, Pak. Gimana Pak jawabannya? Mosok lagu Indonesia itu kan kepentingan nasionalisme to, Pak, dalam berbangsa dan bernegara. Sang Surya organisasi, Maros Aisyah juga organisasi. Mosok ngalau apa Pak? Hormat kepada Nabi, hormat kepada Nabi kok jenengan nggak mau apa? Berdiri. Gimana Pak Bu jawabannya? Hah? Lah ini betul. Kalau berdiri Indonesia Raya, Sang Surya itu urusan keduniaan. Butuh dalil atau enggak Pak Bu? Butuh dalil atau enggak Pak? Enggak ada. Enggak ada dalilnya. Tapi nek jenengan mahalul qiyam kaitannya dengan apa Pak? Agama meyakini rohnya Nabi datang, butuh dalil atau enggak? Butuh, kan gitu Pak. Bedanya itu ya. Nah sekarang kita lanjutkan Pak. Qiyaman alal aqdam disunahkan berdiri pakai kaki. Ma'husni im'an dengan khusyuk. Bagaimana cara khusyuknya? Bitaskisi dzatil Mustafa, dengan membayangkan zatnya Nabi itu apa Pak? Datang. Wa huwa hadirun. Dia datang. Bi ayyi maqamin fihi yudkaru baldani. Jadi nek jenengan mahalul qiyam Mbak Bu, aja bekician. Suruh membayangkan datnya Nabi apa? Datang. Wong Muhammadiyah malah bekician. Nyambut
Nabi kok. Nah ini Pak, coba dawe berjanji apa? Bitaski sidatil Mustafa. Jenengan suruh membayangkan ruhnya Nabi itu apa? Datang itu. Kalau kayak jenengan ibadah kan surah apa Pak? Ihsan itu apa? Anta budawah ke anak apa? Taro. Kalau menyembah Allah ya seakan-akan jenengan melihat Allah, bisa Pak? Juga iso ya. Tapi paling enggak jenengan mahalul qiyam juga membayangkan Nabi apa? Rawuh atau datang. Ada cerita Pak Bu, ceritanya saya ceritakan cepat saja ya. Di Rembang, ini cerita pondoknya. Tapi mesti jenengan gak percaya. Ini cerita pondok ya. Di Rembang itu ada kiai yang karismatik namanya Kiai Khalil. Kiai Khalil Rembang. Nah. Kiai Khalil ini cukup disegani dan selalu mengadakan maulid Nabi Pak. Ada tokoh, ini tokoh orang awam, namanya Mbah Mul. Namanya siapa Pak Bu? Mbah Mul. Cuma jenengan gak usah takok ya. Mbah Mul sapa? Mbah Mulyono, Mbah Mulyadi aku gak ngerti Pak. Yang jelas apa? Mbah Mul. Ini ceritanya diriwayatkan Mbah Yai Misbah Mustafa ya. Ketika dirayakan maulid di kampung Leteh di Rembang, di musola, pas mahalul qiyam, Mbah Mul itu orang-orang pada berdiri Pak. Mbah Mul itu yang tahu kalau Mbah Khalil itu datang. Tapi anehnya Mbah Khalil datang yang nyambut siapa? Mbah Mul. Yang lainnya nggak ikut nyambut. Ini tradisi NU, kiai datang apalagi kiai karismatik Pak. Disambut atau enggak? Sambut, cium. Jenengan gak sambayang Kiai Muhammadiyah. Nek Kiai Muhammadiyah teko ya ora sing nyambut. Tapi ini kiai karismatik, Mbah Khalil datang itu kok enggak ada yang nyambut. Satu-satunya yang nyambut itu apa? Mbah Mul. Akhirnya Mbah Mul ini menjadi bingung Pak. Mosok kiai karismatik datang kok enggak ada yang nyambut. Ternyata Pak, Mbah Mul tanya ke jamaah lain. Tadi Mbah Khalil rawuh kok gak enek sing nyambut. Ternyata Mbah Khalil enggak bisa hadir di perayaan apa Pak? Maulid. Setelah itu Mbah Mul nyium tangannya, ternyata wanginya itu luar biasa. Lebih harum daripada minyak kasturi itu punya apa? Kira-kira Pak, itu Mbah Khalil itu siapa Pak? Bukan Mbah Khalil. Siapa? Yaitu Nabi datang dalam bentuk Mbah Khalil. Percaya Pak? Enggak percaya Muhammadiyah kok. Enggak, ini saya cuma ngasih penjelasan keyakinan mereka itu kan mereka berharap ruh Nabi itu betul-betul apa Pak? Datang, makanya disemprot itu Pak. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan Pak, mahalul qiyam itu ada sumbernya dari Nabi atau enggak? Dalilnya dari Nabi atau enggak? Tidak. Yang menjadi pertanyaan siapa ulama yang pertama kali mahalul qiyam? Ada yang mengatakan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam siapa? Taqiyuddin As-Subki itu ulama dalam mazhab Syafi'i. Beliau berdiri saat pembacaan kitab Maulid di Masjid Amawi di Damaskus Suriah sana Pak. Setelah itu dipahami atau diyakini Al-Imam Taqiyuddin As-Subki itu ulama yang pertama kali berdiri saat mahalul qiyam menyambut apa Pak? Rawuhnya Nabi. Tapi berdirinya Imam Subki itu sampai sekarang menjadi perdebatan Pak. Imam Subki itu berdirinya betul-betul menyambut rohnya Nabi atau dia lagi capek Pak? Lagi capek itu apa? Ya kesel ya ngadeg tuh Pak. Sama pengikutnya dipahami. Imam Taqiyuddin As-Subki menyambut rohnya Nabi padahal lu capek. Nek jenengan capek ngaji kayak ini Pak. Ya capek tuh Pak, wis pengen ngadeg kayak kan ngono. Itu menjadi perdebatan gitu. Kalau seandainya Imam Subki betul-betul berdiri,
bisa dijadikan dalil atau enggak, Pak? Tidak. Kenapa, Pak? Itu kan yang dilakukan ulama. Perbuatan ulama bisa dianggap menjadi dalil ketika disandarkan pada apa, Pak? Hadis Nabi. Kalau enggak ada hadis dari Nabinya, meskipun dilakukan ulama ya enggak bisa jadi apa? Dalil. Itu kalau seandainya benar, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, apakah ini menjadi kesepakatan di antara para ulama mazhab Syafi'i, Pak? Tidak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya Fatwa Al-Hadithiyah, beliau mengatakan tradisi berdiri saat pembacaan Maulid Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam, Pak. Beliau katakan apa? Bid'atun lam yarid fiha nassun. Bid'ah yang tidak ada apa? Dalilnya dari Nabi. Oleh sebab itu tidak menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu. Terus sekarang, Pak, sebelum saya tutup ya. Nek jenengan jadi wong Muhammadiyah pas mahalul qiyam gimana, Pak? Berdiri toh lungguh wae, Pak. Lungguh wae. Nek jenengan diundang akikohan, ngantenan, terus apa lagi, Pak? Khitanan, berdiri toh ngadeg toh lungguh ya, Pak? Oh, ngono. Nabi nek lungguh itu ya apa, Pak, Bu? Ya apa, Pak? Ya abot, Pak, kadang-kadang. Kadang-kadang ya digojloki, Pak. Mosok apa gelem berkate ngadege kok moh itu. Yang duduk itu jadi bener jenengan, Pak. Undangannya mahalul qiyam atau akikah, Pak? Akikah toh, Pak, ya. Ora dijelas so undangannya mahalul qiyam. Nek jenengan undangan mahalul qiyam gak teko, Pak. Ya memang posisi yang terbaik itu enggak berdiri, Pak. Duduk. Yang terbaik itu loh, sesuai paham agama Muhammadiyah. Ketika bisa dilakukan. Tapi ketika tidak bisa dilakukan, boleh berdiri atau enggak, Pak? Nek jenengan minoritas acara pemerintahan, ya repot toh, Pak. Saya berapa kali menghadiri, masa enggak gak teko. Waktu Dan kan makanya harus dilihat, Pak. Kita mayoritas atau minoritas. Kan tetap harus apa? Diperhitungkan itu. Memungkinkan untuk tidak duduk atau tidak duduk itu berarti memungkinkan untuk tetap duduk atau enggak, kan tetap harus dipertimbangkan toh, Pak. Meskipun, Pak, nek toleransi itu apa? Kan orang-orang yang memaksa mahalul qiyam kan kadang ora toleransi. Padahal toleransi itu apa, Pak? Menghargai keyakinan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan kita. Umat Islam pergi ke masjid, umat non-muslim misalnya umat Kristiani pergi ke gereja. Kita membiarkan itu kan toleransi, Pak. Apakah toleransi itu umat Islam Jumatannya di masjid, di gereja, umat Kristen di Jumatannya di masjid, Pak? Itu toleransi? Tidak. Maksudnya kan sebenarnya, Pak, nek itu jadi budaya kan bagaimana kita apa? Memunculkan anggapan kalau kita duduk itu bukan berarti kita tidak toleransi. Tapi ini masih butuh perjuangan, Pak. Masih butuh perjuangan. Ya seharusnya kan gitu, Pak. Maksudnya kelompok nah kan makanya itu, Pak. Makanya kalau bisa tetap duduk. Karena kita nggak punya keyakinan apa? Rohnya Nabi apa? Hadir. Tapi nek jenengan kepeksa, Pak. Kepeksa ngadeg ya ngadeg, tapi enggak usah diyakini rohnya Nabi apa?
teko atau datang atau rawuh. Ya pasif Pak, pasif itu. Ya terpaksa macam-macam Pak, tergantung situasi. Nah kan undangan itu macam-macam toh Pak. Misalnya acara 17 Agustusan Pak yang semi pemerintah terus dengan diundang bupati ini ngarep. Bupati yang dulu pernah ngundang saya Pak itu. Saya terpaksa yang ngadeg tuh. Masa nih jejeri bupati terus awake logo. Ya, tetapi tidak boleh apa? Meyakini. Meskipun yang terbaik ya tidak usah ngadeg gitu. Ya. Ya. Ya kan makanya dilihat nih jenengan mayoritas misalnya ya dimunculkan nggak duduk itu. Kenapa? Hah? Oh langsung pulang. Nah kan dilihat Pak. Soalnya kadang langsung pulang itu ya tetap jadi rasanan tuh Pak. Nggih, intinya Pak Bu. Ini apa dilihat situasi di mana jenengan gitu. Tapi yang terbaik tadi Pak, tidak usah ikut mahalul qiyam. Kalau terpaksa itu ya macam-macam Pak ya itu. Ya berdiri tapi jenengan nggak boleh meyakini kayak mereka, malah ikut nyemprot juga Pak. Kan nggak boleh meyakini rohnya Nabi apa datang. Mungkin itu saja kajian kita, intinya Pak Bu. Maulid dalam pandangan Muhammadiyah itu nggak bisa masuk perkara agama atau ibadah. Boleh dirayakan ketika membawa maslahat dan itu masuknya wilayah apa Pak? Keduniaan. Terus perayaan Maulid di Muhammadiyah ya bagaimana contoh konkretnya ya kayak pengajian gini Pak. Ya nggak perlu ada pembacaan kitab Maulid atau ritualisasi kitab Maulid. Nggak boleh juga ada mahalul qiyam. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.